si Alif? Mana Alif? Mana Alif sama Alif kayak itu? Jadi kalian nggak ikut Karin? Oh, lo ke ini gampangan kamu? Hah? Kalau mau dibilang Kak gampangan UTBK atau SIMAK, menurut aku lebih gampang SIMAK gitu ya. Nah, karena kan di UTBK ada soal gini nih, melengkapi kalimat rumpang. Untuk melengkapi kalimat rumpang, kalian dapat chance lebih besar dapat poin. Ya, karena kan masing-masing kalimat itu punya ciri-cirinya sendiri. Ya enggak? Jadi lebih mudah kita nebaknya. Kalau misalkan kalau UTBK kan lebih tekstual ya, benar teksnya gimana, main idenya apa, gitu kan? Sekarang tanggal 14 saya kita bahas dulu untuk teks 1 ya, nanti pretestnya di teks 2 aja. Oke, udah ketemu belum Rafindra, Rio, Sasha, Karin? Ketemu Kak. Udah ketemu belum soalnya? Udah Soal Kak. teks. Kak. Hai. Kamu sampai jam berapa kemarin? Udah ketemu belum teksnya? Oke, teks pertamanya tentang plastic bags. Udah ketemu ya, Nan? Oke. Gimana Rafindra, Rio udah ketemu? Sasha? Udah Kak. Udah Kak. Oke. Sip. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 itu dilengkapi oleh kata yang mana? Oke, kita lihat dulu dari kalimat awal di nomor 1 ya. However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags, millions of tons of plastic particle, bla 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 in our seas each year. Pakai apa nih? Pakai C, accumulation. Ya, dulu nomor 1 susunannya gimana? Kan however, research has shown. Ya, research has shown that. Oke, ada that berarti kalimat baru, that itu menghukum, konjungsi. Ya, berarti kalimat keduanya apa? Consequence gitu kan? Consequence of carefree usage. Ya, carefree usage of plastic bags. Millions of tons of plastic particles. Particles, blah 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 in our seas each year, gitu kan? Nah, dari kalimat ini kita bisa dapat berapa detail? Subjeknya yang mana? Oke, hati-hati dengan kata of, ya. Of itu menunjukkan kelompok kata. Ya, jadi dari consequence sampai of plastic particles yaitu merupakan satu kesatuan. Ya, ini digambar di sini adalah objek, ya atau subjeknya deh, sorry. Ini subjeknya, ya. Ini keterangan waktu, ya. And verb of time, ya. Ini berobjek. Oke, berarti subjeknya ini hati-hati dengan of, ya. Of gitu. Nah, ini merupakan satu kelompok, ya. One group.
of the subject. Ya, subjeknya siapa berarti? Subjeknya kan berarti recipients. Ya enggak? Tapi dari kelompok yang mana-mana nih? Gitu. Ya, plastik partikel berarti yang kurang apa? Subjeknya udah ada. Ya. Objeknya ada, enak offline-nya ada. Berarti di sini verb kan? Ya. Verb satu pasti. Ya, berarti jawabannya yang A itu mulai. Ya. Kenapa? Di sini belum aja. Ada naik motor. Di sini lagi naik motor kan apa? Gitu. Ya, jadi kalau mau mengisi kamu tinggal lihat-lihat aja ini kalimatnya sudah lengkap atau belum. Kalau belum berarti isi yang belum gitu aja. Ya. Nih, nomor 2 Nomor 2 apa nih? Coba yang 2 kan ada yang sama. Dia harus ambil doang ada sini. Pelawak ke samping. Ya, yang kedua ada koma di situ. Berarti kata hubung conjunction. Ya, conjunction apa nih? Lihat dulu. Kakak ruang apa? Ya, Kakak di ruang apa? ini di mana? Mawar kakak. Yaudah. Lupa di ruangan. Oke ya, lanjut. Kalau di apa namanya? Kita udah tahu nih, salah satu petunjuk atau clue ini memakai konjungsi atau tidak, sudah mulai kalimat baru terus ada koma. Ya, kalau koma tuh biasanya konjungsi. Nah, kalau mau tahu ini konjungsinya apa, kan konjungsi ada cause and effect, ya concession and contrast. Itu cara taunya gimana? Lihat dulu kalimat terakhir paragraf pertama. Kalimat terakhirnya apa? Most people appreciate and value the importance of the ocean and sea marine. Ya, later as a global problem. Ya, kebanyakan orang gitu yang menghargai gitu kan atau menilai kepentingan, yang mengakui kepentingan laut dan kehidupan lautan. Ya, kehidupan sampah yang ada di laut sebagai masalah global. Gitu ya. Nah, kalimat kedua atau paragraf kedua, koma, the challenge is connecting the dots. Ya, so many of human behaviors and decisions contribute to this problem. Berarti apa? Hai. Oke, gimana yang nomor 2? Oke, kalian dulu soal tadi lupa lagi ya. Lagi bahas yang dulu. Oke, kan tadi kalimat pertama, paragraf pertamanya bilang kebanyakan orang gitu ya memandang permasalahan sampah ini sebagai masalah yang penting, gitu ya, masalah global sampah di laut, gitu kan. Bawahnya titik koma gitu kan. Ya, challenge tantangannya itu berkaitan satu sama lain. Connecting the dots itu artinya berkaitan satu sama lain. Ya, misalnya ada dots yang ini, dots yang ini, dots yang ini. Ini apa? Masalah yang tadi setuju, ya. Agree yang dari militer is a global problem. Di sisi lain ada pendukungnya. Ya, pendukungnya apa? Pendukungnya ternyatanya kelakuan manusia mendukung sampah juga. Ya enggak? Ini apa? Berarti ini concession and contrast nih. Ya, concession and contrast itu contohnya gimana? Misalkan walaupun Nanda sakit gitu kan, although Nanda is sick, she still go the school, misalkan gitu, ya. Ya, walaupun Nanda sakit, dia masih pergi ke sekolah. Nah, itu concession and contrast. Berarti ini concession and contrast kan? Orang-orang menganggap masalah sampah di laut itu penting, tapi di sisi lain gitu kan, ya enggak, in kontras, secara kontras justru behavior atau sikap manusia mendukung sampah ini tetap terjadi gitu ya. Maka dari itu nomor 2 jawabannya ya B ya. Kalau in kontras justru yang harusnya begini begini gitu loh.
Jadi kan tadi kalau logikanya kalau ada pakai kalimat Anda sakit, dia pergi ke tempat pergi sekolah, harusnya itu kan cause and effect, ya enggak ya? Anda tidak pergi ke sekolah karena dia sakit, harusnya gitu kan. Tapi kalau concession and contrast, walaupun Anda sakit, ya pergi ke sekolah. Itu concession and contrast. Kalau ini kan concession and contrast kan berarti ya orang-orang gitu kan menilai sampah di laut itu merupakan masalah yang global, penting untuk ditangani. Nah, tapi secara kontras kelakuan manusia bukannya mengurangi sampah, tapi malah mendukung sampah itu makin dekat. Jadi itu proses ya. Kalau problem, but in contrast, human behavior and jawabannya ya apa ABCDE. Oke, jadi ya. Jadi kalau udah ada koma aja, main udah masuk ke konjungsi. Ya, atas tahu. Nah, let's carry on. Bisa lagi nambah mah. Oh, ada Galuh. Hai Galuh. Hai Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3, kalimat awalnya behavioral science has been recognized as bla bla bla. Behavioral science has been recognized as bla 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 to understand drivers of human behavior which support ongoing initiative to clean up our environments. Okay. To understand drivers of human behavior which support ongoing initiative. Okay, to understand drivers of human behavior which support ongoing initiative to clean up our environment. Ada sebuah subjek behavioral science ya yang menjadi yang dikenali sebagai apa? Ya, untuk mengerti gitu ya sikap, untuk memahami sikap manusia gitu ya yang mensupport atau yang terus inisiatif ya, untuk mendorong inisiatif. Berarti behavioral science ini apa? Oke, a cure ya, sebagai obat untuk menangani atau untuk memahami gitu ya bagaimana manusia bisa menjadi inisiatif gitu ya, bisa memiliki inisiatif untuk membersihkan laut gitu ya. Understand
Kita lihat dulu kalimat setelahnya. Understand drivers of human behavior which support initiative. Ini kan positif ya. Jadi berarti peran behavior science-nya itu positif. Kalau positif berarti dia secure gitu aja. Ya, jadi dia gambarnya seperti itu. Nah, sebagai jalan keluar, ya, gimana caranya kita bisa merubah sikap manusia yang cenderung mengotori bersaluran, gitu. Ya, caranya gimana nih? Makanya sekarang kan udah banyak bank sampah, gitu ya. Atau di luar negeri ada vending machine, botol vending machine, kayak masukin botol-botol, dapat duit. Nah, itu cara pengendaliannya. Ya, nomor 3 yang Nomor 4 apa nih nomor 4? Aware. Okay, lihat dulu. For instance, behavioral scientists have suggest that the public could become more blah 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 if powerful image were carried everyday product similar to that already being used on cigarette packing. Oke, di cigarette packing, di packing rokok ada gambar apa? Ada gambar paru-paru rusak gitu ya, ada gambar apa nih yang lengannya bolong gitu ya. Itu kalau kita lihat itu perasaan kita gimana? Aware. Ya, jadi waspada. Biasanya kalau di teks-teks apa kalau tentang apa environment ya go green segala macam biasanya kita lihat ada gambar penyu yang dikalungin plastik gitu ya, atau enggak penyu yang ketika di black road-nya banyak plastik karena mengira plastik itu ubur-ubur kayak gitu ya. Kita jadi aware, jangan dikasihan ya. Pokoknya kalau ada kalimat ada zatnya, berarti itu udah dipisah tuh, udah 2 kali masuk. Ini bisa satu. Gitu ya. Powerful images were carried every day. Oke, nomor 1 sampai 4 paham ya? Kelar ya jawabannya gimana? Oke, kita sekarang coba sendiri dulu ya. Like kind of pre-test for text 2 ya. Untuk teks nomor 2 coba isi sendiri dulu. Nomor 5, 6, 7. Silakan. Ya. Aku Indonesia yang betul. Ya, betul. Sebelum simak. Bahasa Inggris doang ya kayaknya ya. Ya. Saya udah pernah ngechat.
Hani udah pulang. Kamu masalah. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Salam, sweetheart. Oke. Tadi SMP dulu. Barunya apa? Kita lagi sok-sok pretest gitu. Ini dia. Pretest teks 2. Kakak. Kan aku harus tahu kamu sampai mana kemampuannya gitu loh, Beb. 2018. Yang kemarin di-share di grup itu ya. Loh, Rangka coba chat aku deh, Beb. Tadi aku nggak itu dari Zoom-nya kok nggak bisa. Jadi sempat aku keluar dari breakout room juga. Habis itu baru masuk lagi. Ya. Oh, Aska bawa itu. Habis itu. Udah belum? Rangga? Rangga awalnya di mana sih? Einstein 2 ya? Oke. Nah, sama-sama. Di 2018 ya. Sel, buka soal. 2018 itu. Yang Bilangnya mau ngomong masanya sambil ngopi aja teman. Oke, sudah? Belum lah. Kita lagi tes 3 soal di teks 2 ya, Sel. Teks 2 ini teks satunya dari mana? Gue juga belum kerjain. Halaman 1 teks 2. Apa sih? Bukan. Ini bukan lah. Ini. Dia ada sendiri loh.
Oke, udah ya. Ayo. Nah, ya. Benar 3. Benar 3. Oke. Oh, benar 1 juga ada alhamdulillah gitu. Ada. Oke, nomor 5 artinya apa? Oke, following statement yang tidak benar. Oke, ya. Yang ditanyakan adalah yang tidak benar. Yang A benar. Menyatakan night travels faster on smooth surface. Smooth surface ya, bukan soft. Kalau soft lunak, kalau smooth halus. Ya, halus atau rata. Ini smooth rata. Ya, jalanan konblok di depan MP itu nggak rata. Ya, aspal di depannya rata. Gitu ya, itu namanya smooth. Ya, ini benar nggak? Karena kan light diganti surface-nya dengan crystal. Ya, crystal itu smooth. Berarti yang ada betul. Ya. Yang ditanyakan yang bukan. Nomor berapa sih? 5. Aku mau apa tuh 9? Ya benar 1, 1, 2, 3.
Terus deh. Oh, 5. 2018. Yang epilepsi bukan? Yang lain. Aku 2016. Saya. Oke, yang B benar nggak? Yang B disebutkan nggak? Typical crystal prevent. Ini prevent loh. Berarti salah. Oke, berarti yang salah ya? Berarti isinya D gitu ya. Kemudian akan kerjanya kalau dicek satu-satu. Ini tentang apa Kak? Teksnya tentang ini aliran cahaya. Ya, tapi benar gue jawab nomor 8 2016. Oke, nomor 5 yang B ya, karena typical crystal justru tidak prevent, tapi punya porsinya sendiri-sendiri. Kalau prevent kan mencegah, ya nggak? Ya, nah ternyata ada beberapa material yang surface-nya smooth, gitu ya, itu membantu mempercepat ya transmisi cahaya, ya. Dan yang lain bukannya prevent bisa, tapi tidak secepat yang smooth. Itu ya. Number 6. The most appropriate title for this passage. Yo, cari judul yang bisa kena semuanya. Ya, kalau yang A kena semuanya enggak? A new breakthrough in light travel. Enggak ya, light travel masih terlalu umum. Ini travelnya kemana? Center juga light travel. Ya, oke. Terus yang B, how light travel through surface. Kalau through melalui. Ya, kalau di sini berarti dia seperti berjalan di atas surface-nya. Karena ini kan konsepnya konsep kabel gitu, ya enggak wire, cuman dalamnya materialnya diganti gitu. Ya, dan enggak semuanya pakai kristal, pasti mahal kalau pakai kristal. Ya. Terus yang C, light and fiber optic communication. It's not only communication, ya. Tidak selalu komunikasi. Kalau komunikasi kan identiknya telepon, ya enggak? Oke, ini ada telecommunication, terus teknologi juga ada, ya. Oke, yang benar adalah yang D itu ya. The invention of a topological insulator, ya. Jadi ada penemuan nih, ada material baru, ya. Namun ini siapa sih? Terus 7. It can be inferred from the text, bisa disimpulkan dari teksnya, ini hampir sama dengan yang not true atau false, ya. Jadi cek aja satu-satu. Yang A benar nggak? Communication can only happen when light is involved. Communication itu brief ya. Kita kayak gini aja udah communication, gitu kan? Oke, B, fiber optic cables do not facilitate data transfer. Oh iya dong, fiber optic harus dong, ya. Data transfer kayak misalkan fiber optic tuh ya kabel sih. Kita nyolokin flash disk, kita nyalain flash masukin flash disk ke CPU juga itu kan ada campur tangan fiber optic. Fiber optic ya kabel nih mana nih kalau kabel yang pernah lihat ini enggak? Jadi ini kepalanya, ini kabelnya nih. Oh ya, di sini ada warna-warni nih.
yang banyak. Yang banyak banget, kalau nggak salah warnanya ya ada putih, merah, biru, oranye, hijau. Di itu juga kabel fiber optik itu. Tapi nggak semuanya fiber optik. Ada yang kabel pusat yang gede-gede itu biasanya kabel pusat yang nyambungnya ke tiap port. Biasanya kabel setiap itu bukan fiber optiknya, yang pusat itu gede gitu ya. Ya, ini fiber optiknya. Nanti semua ketemu dong. Sebenarnya kalian masang wifi itu fiber optik kabelnya. Ya, kalau masang wifi itu pakai kabel fiber optik. Nggak pakai kabel yang kecil. Oke. Oke, yang D bukan, yang C, transmission data relies heavily on type of light. Transmission data itu bukan sama light-nya, sama materialnya. Light itu komponennya. Di mana-mana kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan teknologi itu pasti pakai light. Entah itu listrik, entah itu cahaya. Listrik kan bercahaya. Makanya kadang kalau misalkan lagi nelfon, ada telepon yang nggak bisa juga keluar api, itu kan di situ ada light. Gitu. Ya. Jadi yang berhubungan dengan ini adalah bukan light-nya, tapi materialnya kan. Oke, berarti yang E itu topological insulator borrows the concept of how electricity travels. Jadi light dalam teks ini yang dimaksud adalah electricity, ya listriknya. Listrik itu bercahaya kan kalau kelihatan. Nah, ini bisa dialirkan dengan material tertentu. Okay, number 7 is Oke, nomor 8 proposnya apa coba? Apa nih proposnya? Nomor 8 kira-kira. Enggak. Oke, kenapa A ini apa? Lihat dulu. Purpose of this passage. Kalau purpose kan tinggal dilihat ini tentang yang mana sekarang ya. Ya, oke, betul ya. A, ya. Tujuannya apa? Explain how a new type of material lets light travel faster. Materialnya apa? Crystal. Ya. Berarti kayak di sini dikasih different material, different itu apa? Iya. Tapi ini ada terobosan baru nih, ternyata pakai kristal bisa. New invention. Oke, 9. Coba menjawab nomor 9 ya, seperti soal nomor 9 usahakan jangan salah lagi. Ya. Ini kira-kira apa nih? Tonnya apa tonnya? Tonnya apa nih kira-kira? Oke, informatif. Sasha nomor 9 apa kira-kira, Sya? Sya? Coba nih. Sasha kemana, Sya? Rio gimana Rio? Nomor 9 apa kira-kira? Informatif, Pak. Oke, informatif ya. Kak, bedanya informatif sama kritikal apa? Kalau kritikal, satu sisi mengkritik, berarti apa? Mengkritik masalah yang sudah ada. Itu kritikal ya. Salah satu cara membedakan antara kritikal dengan informatif, kalau kritikal pasti masalahnya udah ada lebih dulu. Ya, kalau informatif biasanya dia ada ini, new investment, new invention, ya, penemuan baru gitu ya, terus ada spesies baru misalkan, itu kita merasa diberi informasi. Ya, kalau yang C, skeptical, kalau skeptical itu skeptis, jadi dia menolak pandangan yang lain, misalkan
analytical exposition, kayak gitu tuh teks-teks skeptis ya, teks-teks yang tidak menerima ide lain, pokoknya dia menilai sebuah topik negatif, semuanya negatif gitu ya. Misalkan dia menyalahkan orang, bukan menyalahkan ya, misalkan oke, kita ambil isu yang agak kontroversial, contoh LGBT ya, ada orang yang kontra banget, pokoknya orang-orang LGBT itu udah negatif semuanya gitu kan, orang-orang yang jadi banci, orang-orang yang jadi gay atau lesbi, semuanya itu negatif. Nah, itu skeptis tuh, tanpa mau memahami mereka pernah ngalamin apa sampai bisa jadi LGBT gitu. Itu kan harus seperti itu ya kan, kita membantu mereka untuk balik lagi gitu loh, jangan orang ini tuh haram, dosa masuk itu bener ya, tapi itu terlalu skeptis. Masa sih kita nggak mau bantu teman kita jadi benar gitu, tidak menyelesaikan permasalahan gitu. Jangan juga diperbolehkan, tapi dibantu biar balik ke kodratnya lagi. Tapi kan kalau dia nggak menyangkal bukan skeptikal ya. Iya, kalau tidak menyangkal nggak skeptis. Apa namanya? Kalau kayak mendukung. Suportif. Apa? Suportif. Gitu. Ya, jadi kalau skeptis seperti itu. Kalau outrage gimana outrage? Outrage itu marah, ya, menyampaikan kemarahan terhadap suatu topik. Misalkan topik tentang harga naik, kayak kemarin tuh yang ada demo apa tuh? Yang demo harga naik itu lah. Ini omnibus law. Outrage tuh. Kalau ada yang membuat teks tentang itu, gitu ya, membuat ya ini persuasif teks, argumentatif teks tentang itu, nah itu tone-nya adalah outrage. Ya, dia marah kenapa pemerintah seperti ini, tidak memikirkan rakyat, ya. Ya, lanjut. Tadi benar berapa, Afi? Benar 1. Nah, benar 2. Hani benar berapa? Benar 2. Salah teks juga benar 1. Oke. Rio benar berapa Rio tadi? 2, Kak. Oke, 2. Karin, ada Karin enggak? Karin benar berapa tadi? Benar 2, Kak. Oke, benar 2. Good. Galuh benar berapa, Gal? 2, Kak. Oke, 2. Sip. Thank you. Apa? Mama Betty. Mama Betty yang Arif mana? Bukan Arif. Arif Muhammad yang orang Medan. Kayaknya orang Batak berarti dia. Oke, lanjut. Nomor 10, 11, 12 coba. Iya, coba dulu sendiri. Iya. Tapi ini yang ini boleh yang di rumah silakan di screenshot yang di situ boleh. Nomor 9 apa? Di screenshot yang di Bali. Apa ya? Kita kayak mama di sini. Apa ya? Dan bagus banget. Itu foto ada masjid kan, Wikipedia itu ada tuh. Banyak di apa ini masjid? Tapi kalau itu mobil nggak butuh. Kalau ada yang dari ini belum
Coba kalau lagi tadi kurang. Kurang kerjain nomor berarti setelah 9, 10, 11, 12. Coba dulu. Kalau BTS-nya pertama aja tapi kembali. Soalnya saya kan udah nggak tahu udah oke belum? Makanya. Discovery gold nuggets in Sacramento. Campur semua lah. Iya. Kalau setelah S biasanya ada T. Berarti yang itu namanya word derivation, urutan kata. Kalau jadi judul, ini kan awal kalimat nih, titik, terus 10 di garis bawah rumpang kan, kalimat kosong, terus koma, berarti kan awal kalimat. Ya, awal kalimat kan berarti ada subjeknya kan. As the discovery of news spread, thousands of prospective gold miners Yang bus belakangnya tetap ada id lagi apa enggak? Apa tergantung? Apa dulu kalimat? Kalau pakai id lagi berarti kalimatnya pasif. Udah pasif duluan kan? Berarti masuk pakai bus ya? Bus. Itu waktu oh iya. Iya, nomor 12 ada nggak? Ada kan? Sih. Oh iya, sorry. Gua ngiranya ini kalimat rumpang juga. Tapi ini phrase ya, frasa. On. Ini loh, in turn, woman left behind took on new responsibilities such as running farms or businesses. Nah, took on itu gimana? Maksudnya apa? In turn, ya sebagai balasannya, perempuan yang bukan tertinggal ya, maksudnya ditinggalkan. Gitu. Kan karena yang laki-lakinya pada mainan kan. Took on new responsibilities, ya. Mereka memiliki tanggung jawab yang baru seperti mengurus farm, gitu kan, mengurus peternakan, bisnis, caring for their children alone. Berarti apa maksudnya? Shoulder itu mengemban. Mengemban. Kalian pernah kan lihat orang yang bawa-bawa pakai kayu di panggung? Nah, itu seperti membawa beban. Bebannya jadi lebih gitu. Iya, kayak tukang kerak telur gitu kan dibawanya pakai. Bukan kerak telur ini tinggal. Itu kan dibawa-bawanya pakai bal. 11 extracted without was. Why? Kenapa? Ini kan udah lewat. Nah, udah lewat dan ini
telah nih kan, a total of $2 billion worth of precious metal extracted, ya enggak? Ya, metal itu apa? Material logam, ya. Jadi material logam telah dikeluarkan karena kan tahun nih 1805. Apa sih itu beda pakai ini sama was? Kalau was kan jadi pasif, berarti harus sama siapa dia dikeluarin? Kayak misalkan was extracted by the miners misal, boleh. Harus ada barang. Ya. Subjeknya dong, itu subjek dong. Iya, ini kan subjek. Metal. Iya, ini subjeknya pasti di akhir kalau pasif. Kalau pasif subjeknya jadi di akhir dong. Iya kan? Andi menendang bola, jadi bola ditendang Andi jadi belakang kan? Belum dibahas. Ini masih anu aja. Bilang pokoknya buat ini juga pokoknya dia ini paling sebel kalau butuh beli juga kan butuh baju yang kalau bilang aja Kasih ya. Nomor 10 tadi apa ya? Oke, kata yang A karena ya. Number 10 is the beginning of a sentence. Ya. Sentence of biar jadi sama itu dong kan tulis yang kalimat apa yang berapa habis as itu pasti dari opsinya kita bisa menyimpulkan wah nama kopi yang saya itu sama itu jadi Oke, 11. 11 tadi extracted dia karena sudah terjadi di tahun 1852. itu aktif was extract itu pasif pas ya Kak, kalau misalkan yang pakai future past tense itu pasif aktifnya juga itu Kak Ngaruh. Jadi kalau kalimat pasif itu tidak semua tenses bisa dijadikan pasif. Ya, misalkan aku mau jadiin pasif present perfect continuous. Nah, bisa. Dua sih.
Struktur sama misalkan nih, Berarti kelas 2 akan baca proses. jadi tidak semua kalimat bisa semua bentuk tenses yang bisa dibentukkan di kata siap. Bahkan beberapa di antaranya jadi terkesan banyak kata yang malah diboros ya. Kayak misalkan kalimatnya gini, ini pakai present perfect continuous ya. Continuous ini gimana? Objeknya siapa nih? I have been waiting the bus since 2 hours ago. Saya sudah dan masih menunggu busnya dari 2 jam yang lalu. Objeknya yang mana? Objeknya bus. Objeknya bus. Berarti kan busnya di tempat ini. Ya, The objek ini subjek. Berarti pasifnya the bus. They have been waiting by me. Bus have gitu kan? Have been, ingat ini waiting ya. Kalau ada in berarti keluarin. Jadi wait, being. Oh, being-nya dulu, in-nya ya. Berarti the bus has been being gitu kan? Iya, ada bak waited. Harus bertiga kan? iya. By me. Oke, by me. Kalimatnya malah jadi lebih boros daripada kalimat tadi. Jadi tidak efektif ya. It's not nggak matching. Berarti kalau perfect ya, kalau perfect tense masih bisa, soalnya tinggal has been aja. Ya tidak ada jawabannya. Kalau udah ada continuous, ya kalau would be masih bisa. Ya kalau Kak, pakai would, mau nanya, ya boleh. kalau misalkan kalimatnya ada head itu tetap bisa apa nggak efektif juga? Oh, kalau head itu jadi gini, kalau yang bingung, kok bisa head sih Kak gitu kan? Satu kalimat headnya ada 2, bisa nggak? Bisa. Yang namanya perfect tense ya. Di pembahasan pertama ya. If there are 2 head ya. Inside sentence. Yes, boleh nggak? Boleh. Contoh. Tapi status head pertama kan di mana-mana yang namanya present perfect, perfect tense, past perfect, head dan have-nya itu kan harus ada. Ya, kita kenali dulu dari pattern-nya. Pola kalimat ya. Pola kalimat untuk past perfect gimana? Apa aja dia? Kan subjek, kalau pas ya, dilanjutkan dengan and dan verb 3, gitu kan? Kalau present perfect, subject, have, verb 3, ya, subject plus has atau have, gitu kan? Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it pakai has, will, be, I pakai have. Dilanjutkan dengan verb 3 juga kan? Ya. Nah, contoh kalimatnya. Yang awalnya main bahasa Indonesia ya. Bersyukur aja orang Indonesia namanya. Gue udah nunggu dari tadi. Ya, makanya jadi wait-nya jadi waited. Enggak jadi nungguin kan. Nunggu. Ya, nunggu. Iya, nunggu. Aku makan. Oh, udah makan. Ya, contoh ini. Ini juga bisa udah. Masih nunggu. Nah, kalau musim baru makan di kalau nggak salah ini tahu, gue biasanya radiasi lama kalau memang mau bisa
Sebenarnya itu di sini. Nih, misalkan kayak gitu. My father had a meeting the last night. Benar nggak? Headnya beriringan nih. Ada head ini, ada head ini. Benar nggak? Ini objek, ya nggak? Nah, head yang ini itu seharusnya dia, bukan yang ini. Ya, head yang pertama berarti kalimat yang my father had a meeting the last night ini past perfect gitu. Ya, head yang pertama memang harus ada di kalimat past perfect. Head kedua ini informatifnya gitu. Jadi boleh nggak ada head berdampingan? Boleh. Ya, karena yang satunya bukan verb ini contrary. Ya, bahasanya ini to be. Ya, to be untuk past perfect. Bedanya past perfect dengan present perfect apa? Dua-duanya sama-sama kejadian yang baru saja selesai. Tapi kalau present perfect itu up to now. Sekarang, misalkan aku tanya, aku udah makan? Udah, kapan? Tadi. Nah itu berarti I have eaten. Ya, kalau gue tanya, saya kemarin selesai main bola jam 6. Berarti I have played, ya, soccer or football gitu kan? At 8 yesterday, at 6 yesterday. Gitu. Baru selesai jam 6 kemarin. Tapi pas kalau ngomong udah selesai kan? Udah. Nah, tapi kan harus pakai past perfect, kan pakai simple past aja. Kalau simple past berarti sudah selesai. Kan sudah. Kan baru selesai. Jadi ada bedanya antara baru selesai dengan sudah selesai. Misalkan baru selesai jam 6. Parameter waktunya tidak lewat 24 jam dari selesainya. Kalau misalkan aku Perfect. harus ada waktunya, harus ada exact time-nya. Last night, kalau night itu tidak malam. Sekitar Berarti kita siang. Ngomongnya kayak gitu baru boleh. Iya, misalkan I have eaten few hours itu, saya sudah makan, saya baru aja makan beberapa jam yang lalu. Nah itu menyatakan bahwa kejadian aku makan baru saja selesai. Gitu. Tapi beda kalau misalkan aku ngomong I saw honey yesterday. Gue lihat honey dah kemarin, lihatnya udah kan? Nah karena konotasi waktunya honey yesterday. Ya kalau misalkan aku jelasin lagi, I had seen honey for around 8 p.m. yesterday. Gue baru lihat hari jam 8 malam kemarin. Gitu. Baru lihat ya jam 8 malam. Gitu. Jadi ada extra detail in time. Ya, ada adverb of time itu lebih ekstra daripada simple past tense. Kalau simple past tense itu sudah selesai, tidak ada acara selesai atau lagi. Kalau present past continuous itu sedang dilakukan di waktu lampau. Misalkan aku bilang Rangga semalam jam 9 lagi ngapain? Oke, I was sleeping, ya tidurnya udah kan sekarang, tapi jam 9 tadi malam, gitu kan, Rangga lagi tidur, gitu. Ya, berarti pada masa yang ditentukan Rangga sedang tidur, sedang berlangsung nih tidurnya. Tapi kalau misalkan aku nanya, kemarin tidur jam berapa? I slept at night. Ya, itu baru slept. Ya, kemarin aku udah tidur jam 9. Aku masih bingung deh sama yang past perfect sama yang tadi past continuous. Oke, pas Kan itu sama exact time-nya tuh ada. Tapi apa yang ngebedain? Yang ngebedain tadi kalau perfect kan baru selesai. Kalau continuous sedang terjadi. Sama kayak gini. I have been waiting the bus 2 hours ago. Ini konotasinya gimana nih pas continuous? Ya, Dia masih nungguin perfectnya kan berarti udah. Ya kan? Ya, saya udah nunggu dan masih nunggu dari 2 jam ya. Lalu, nah itu konotasinya perfect continuous. Kayak gitu. Kalau kalimatnya gini, my father ya had a meeting done last night. Enggak, done last night. So belum. Kalau jadi adverbnya juga harus berubah, ya. Kita bisa menggunakan konotasi kalimat yang sama, konotasi kalimat yang sama-sama father udah meeting, tapi adverb of time-nya harus berubah. Karena kalau adverb
kosanya last night berarti pakai past perfect ya. Kalau kayak gini adverb of time-nya berarti present continuous. Ya, pelajaran kayak gini sebenarnya nggak masuk kalau kalian ngomong ya dalam dunia perbicaraan ini nggak masuk, tapi kalau di TOEFL masuk gitu. Mau nggak mau kita harus ngerti strukturnya gimana. Walaupun dalam daily life if we talk in English as long as you can understand what you're saying it's fine gitu kan. Selama kalau bicara kita ngerti kita ngomong apa gitu. Sama kayak kita bahasa Indonesia kan nanti nih lu ada siapa? Iya lah, gue nggak harus ngomong alif, kita pergi continuous SVOK nggak usah. Karena juga beda. Iya, dibedakan. Nah kalau bahasa linguistik ya, kalau linguistik secara bahasa kok verbal nggak terlalu banyak aturan. Ya paling ada aturan yang mungkin kita ngomong kamu atau gue. Gitu. Karena ada dia punya ngomong sama cowok jangan aku tahu kayak gitu kadang. Ada juga yang sama aja, mau cowok sih ngomong apa lagi. Ada expression of illustration apa itu? Oh, makeup. Kamu apa aja lah? Apa lagi? Nyeri. Iya nih, nyeri. Ada dua nggak kayak siapa? Tapi ya dulu nggak ini ya. Oke, mana? Nggak ikut, aku sih mana? Oke, 12 sampai 12. The italic phrase took on in paragraph 2, ya. In turn, woman left behind took on new responsibilities such as running farms or businesses and caring for their children alone. Berarti sebelumnya mereka dibantu sama suami-suaminya, gitu kan? Ya. Berarti jadinya shoulder itu mengemban, ya, atau menopang. Yang tadinya ditopang berdua jadi sendiri karena yang cowok-cowoknya pada mining, ya menambang. Topang sebenarnya ambil alih. Shoulder apa sih? Next, 13. Benar berapa nih? Aku udah berapa tadi? 10, 11, 12. 10, 11, 12. 2. Oke, benar 2. Naik ya? Naik ya? Tadi kan 1. Oke. Tadi berapa? Oke, naik juga tadi 2 sekarang dikali. 1. Yang 10. Karena 11, 12-nya pas waktu jauh, udah jauh. Saya baru. Ya, oke, Rangga. Oke, naik ya? Sip. Benar berapa tadi? Yang 10, 11, 12. Dua. Oreo naik nggak tadi? Benar berapa? 10, 11, 12. Karin benar berapa, Rin? 10, 11, 12. Benar 3, Kak. Oke, naik ya. Good. Galuh? Oke, sip. Oke, lanjut. 13, 14, 15. 3 last number. 3 ini ya. Oh, tes. Ya ampun, masih lewat 13 menit. Better 15 minutes. 13, 11, Kak. 12, 12. 12. The overcrowded chaos of the mining camps and towns. C has ground. Kalau has ground kan present perfect gitu. Berarti grew, grow, ya.
13B past tense. Ya. 14. After that year, the total take bla 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 titik. After that year, the total take ada take berarti setelah kata kerja harusnya kata benda, ya. Tunggu, the total take, the total take subjeknya berarti kapan kerja, berarti the total take settlement in Thailand may continue, however, and by the end of the decade, the state population was 300,000. It had reached its peak by 1852, when some $81 million was for ground. Oke, setelah tahun itu was pulled from the ground, turun kan berarti? Berarti after that year, the total take tunggu, setelah kalimat ini ada jumlah juga 380. Berarti surprising. Ya, total take-nya surprising. Yang tadinya turun terus sisa 380. Tadinya turun sisa 380. Ini loh yang kalimat sebelumnya. When some $81 million, 81 miliar dolar, gitu kan? Surprising, masih ada sisanya 380. Gitu. Oke deh, postes ya. Kan tinggal aku. Oke, kita postes ya guys. Wait. Yang di Zoom ini adalah ini ya linknya. LY sendirinya. Iya. Iya benar. Postes double T. Simak UI. Kapital semua ya. UI English. 1. Tidak ada spasi or any kind of characters. Ya, yang di Zoom bisa langsung dibuka linknya. Ada di chat. Yang dulu semua ya. Dan kapital. Di sini doang. Asli waktu gue pengen banget balik SMA lagi tahu. SMA gue sekarang kantinnya di rooftop lantai 5. Itu ada SMA-nya sih setelah. Ada. Ini yang ini kan gitu SMA dulu. Di sini juga, tapi gua kan kalau ke sana ke Gunung Cabe, ke sananya para Lebak Bulus. Ini proses senior English 1. Yang baru betul bukan kemarin
Nggak terlalu tajam sampai ini. Jadi nggak terlalu manis. Kalau Aku nggak bisa ya, aku nggak bisa aku jadi nggak bisa. kalau nggak bisa, supaya Kalau misalnya banyak saya banget suka sampai kita tuh beda itu kayak aja paling agak ramah-ramah sih. Betul masih marah ya. Lama kalau itu udah cuma sangat berdua minta saya selalu merasa karena sih masalahnya itu masalahnya kalau itu soal siapa ya? Oh, Hasan nih yang punya semua. Saya sama si siapa ya? Iya. Ya dia mah lagi santai-santai. Jangan pun tahu kalau Syakil Askadari. Dovin dasar bisa sih kak aku pakai helm aku yang tidak disuruh itu wifi-nya palingnya deh wifi terus coba dulu sama terus Pause kan? Ya, pause. kita siapa aku antara maksudnya ya Cuma emang yang harus diimprove tuh kecepatan membaca. Kita sebelum 12 Pokoknya putih banget putih putih kalau di kelas sama yang bukan apa putih putih itu jadi tapi dia cowoknya cewek itu buci ya Itu mix soalnya. Makanya kan satu soal satu teks satu soal. Iya kan? Karena itu dari simak yang mana-mana gitu. Udah tahu.
Bisa kalau di bawah tuh bisa males berapa orang. Aku bawa. Kenapa? Kak, aku udah. Oke. Coba di chat dong dapat berapa? Di direct aja di direct. Wih, mantap. Thank you, Karin. Aku boleh live nggak, Kak? Enggak. Canda. Boleh ya, oke. Thank you very much. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Galuh sama Rio kalau udah langsung chat ke aku ya hasilnya berapa. Oke, thank you Galuh.
perbedaan antara kritikal dengan Udah nggak kan kak? Udah nggak kak? coba aja dulu. Iya benar. Oh, itu dulu. Variable itu tuh udah nyambung ya? Misalnya tadi ya topik soal LGBT, it's irrelevant. Tidak relevan. Karena itu fix dan punishable disorientasi, bukan bukan apa ya, tidak bisa diakui itu, tidak bisa diakui jadi gender gitu loh. Kalau mau punya KTK kan tetap profil. Tapi emang Kalau misalkan ini ya. lahir langsung lokasi. Bisa ya, kayak sih itu aja sih. Yang asli poli, tahu kadang-kadang yang kan cenderung dia, oh, angka kromosom X sama Y. Buat yang Y-nya, diakui. Kalau itu kan konteks yang lain. Sebenarnya dari kasus itu kita bisa ambil hikmah. Yang kayak gini aja dia masih mau nerima gitu kalau dia. Oke, dia Iya kak. sudah di chat belum? Belum kak. Prosesnya chat ke aku ya di sini. Oh, udah selesai sih kak. Oke, dapat berapa? Benar 1 kak. Oke deh, thank you kalau sudah selesai. Let's finish today. Thank you for having me ya. Makasih ya kak. Oke, sama-sama Rio. Ini boleh di screenshot gitu.